kedua partai ini masih menyisakan tanda tanya apakah keduanya komit untuk melanjutkan agenda politik terkait dengan isu kecurangan di Pilpres dengan menggulirkan angket atau tidak. Mm-mm. Nah, alasan yang disampaikan oleh kedua fraksi P3 maupun Nasdem ini itu terkesan alasan yang dicari-cari untuk menunda-nunda atau menyembunyikan agenda di belakang layar yang mereka sedang kerjakan. Ya. Misalnya alasan P3 bahwa belum diputuskan oleh fraksi terkait dengan apakah angket atau tidak. Mm-mm. Sementara Ketua Umum P3 yaitu Pak Mardiono katanya sudah mendiskusikan soal partai-partai pendukung 03 untuk menggulirkan hak angket. Sementara Nasdem alasannya bersembunyi di balik logika bahwa proses penghitungan suara masih berlangsung dan menunggu hasil keputusan resmi KPU terkait dengan pemenang Pilpres. Ini dua alasan yang menurut saya tidak terlalu kuat untuk menunda angket dan lagi-lagi menunjukkan betapa potensi masuk angin di antara partai pendukung paslon 01 dan 03 terkait dengan angket sangatlah besar. Oke, ini apa yang menurut Anda tengah dinanti oleh lobi-lobi politik seperti apa yang nantinya Anda lihat baik dari Nasdem maupun P3? Terutama Nasdem ya, karena Mm-mm. Nasdem punya kursi jauh lebih banyak ketimbang P3 dan kita tahu ya sudah ada komunikasi yang sangat intensif bahkan terpotret oleh media Mm-mm. pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi pasca Pilpres. Jadi meskipun keduanya membantah ya pembicaraan berkaitan dengan hak angket, tetapi pertemuan itu sendiri menunjukkan sesuatu ya Sir, Mm-mm. yaitu Nasdem membuka opsi untuk bergabung dengan pemerintahan pasca Jokowi jika Prabowo Gibran unggul. Anda melihatnya ini ada kaitannya sehingga akhirnya Nasdem hari ini tidak secara lantang begitu, tidak seperti partai yang lain yang menyuarakan hak angket. Sebenarnya Nasdem sudah mengirim sinyal, terutama kepada Ibu Mega dan PD Perjuangan, untuk menseriusi agenda angket. Mm-mm. Dan sinyal itu langsung disampaikan oleh Surya Paloh. Sinyal itu kira-kira kalau PD Perjuangan serius, mbok ya ada omong-omong pembicaraan antara Surya Paloh dengan Ibu Mega. Jadi kita tahu bahwa hubungan Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh tidaklah mulus dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 5 tahun yang lalu. Mm-mm. Jadi frozen. Nah, hubungan itu yang kemudian mengganggu ya komunikasi politik terkait dengan angket ini. Sementara saat yang sama Presiden Jokowi begitu hangat ya, menyambut Surya Paloh, meskipun Surya Paloh mengusung calon presiden yang kemungkinan besar kalah. Jadi masalah hubungan ini turut mempengaruhi kenapa kemudian Nasdem sepertinya wait and see terkait dengan angket. Mm-mm. Karena sampai sekarang sinyalnya untuk bertemu dengan Ibu Mega itu belum juga disambut secara antusias oleh Ibu Mega. Sementara Bang Surya udah terlihat ngebet pengen ketemu Ibu Mega itu. Jadi Mm-mm. dan ini yang perlu ditanyakan kepada Ibu Mega, kenapa Ibu Mega sampai sekarang belum juga berkenan untuk menerima Pak Surya Paloh gitu. Oke, selain itu menurut Anda apa yang menjadi pertimbangan Partai Nasdem dan juga P3 tentunya sehingga mereka belum menyuarakan hak angket ini? Ya kalau alasan formalnya kan seperti yang disampaikan oleh Mm-mm. Nasdem ya, bahwa mereka menunggu hasil final official dari KPU. Tapi lagi-lagi alasan ini kan menurut saya hanya cover. Ya. Oke, jadi menurut Menurut Anda saya ada sih alasan politis, ada lobi-lobi politik di balik Nasdem dan juga P3 yang belum mau menyuarakan hak angket ini ya. Nantinya condong kemana nih menurut Anda? Kalau dibaca peta politiknya ke depan. jadi gini, hak angket ini bisa menjadi senjata mematikan, Mm-mm. bahkan bisa berujung pada pemakzulan kalau kita mengikuti aturan, ya. Tetapi bisa juga menjadi alat bargaining untuk meningkatkan posisi tawar-menawar kekuasaan. Baik. Dan menurut saya untuk Nasdem dan P3 ya itu masih membuka opsi untuk bargaining terkait dengan tawar-menawar tadi. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat biasa dalam politik ya. Mm-mm. Ini lagi-lagi ya kalau misalnya terlalu kelihatan terutama oleh basis pendukung Mas Anies Mm-mm. yang merasa bahwa Nasdem
sepertinya punya agenda sendiri atau basis pendukung Ganjar bahwa P3 punya agenda tersendiri terkait dengan hak angket, itu bisa jadi backlash.